orasi ilmiah yang akan disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Heric, SHM. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yari, SHM, disilakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kepala BPSDM Pak Dr. Asep Kurnia yang saya hormati, Ibu Direktur Poltekip, Ibu Rahmah, Pak Ketua Senat Poltekip, staf ahli Pak Ambek Ramata, para senior, Pak Adi Suyatno, mantan Direktur Poltekip dan juga mantan Dirjen Pas, Pak ya. Pak Agus Wijaya, Sekretaris BPSDM, Pak Heni, Dirjen Pas, Bapak Ibu dan teristimewa, adik-adik mahasiswa Poltekip yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas ulang tahun atau Dies Natalis ke-58 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Berarti ini sudah ada sejak tahun 1964. Betul ya? Jadi sudah 58 tahun. Bapak Ibu mengawali orasi ilmiah pada siang hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hakikat dari suatu pendidikan vokasi atau pendidikan politeknik itu tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi dia juga berorientasi pada praktek. Kita ketahui bersama, dulu ada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Ingwardiman Joyonegoro, yang semasa beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1993 sampai 1998, beliau memperkenalkan suatu pendekatan pendidikan yang dikenal dengan istilah link and match. Di sini yang dimaksudkan dengan link and match adalah apa yang kita dapatkan di bangku pendidikan itu harus bisa diterapkan di masyarakat. Pendidikan yang bersifat link and match pada hakikatnya ini yang kemudian diikuti oleh pendidikan vokasi termasuk pendidikan politeknik, yang mana kurikulum haruslah berbasis pada pengetahuan-pengetahuan dasar, pengetahuan-pengetahuan mutakhir, dan berorientasi pada dunia kerja. Pendidikan politeknik yang kita miliki, baik itu pemasyarakatan maupun keimigrasian, adalah suatu pendidikan kedinasan yang siap pakai dan diharapkan ketika lulus dari Poltekip akan bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sudah pasti adalah mereka-mereka yang siap pakai. Bapak Ibu yang amat sangat terpelajar dan saudara-saudara mahasiswa tercinta, pemasyarakatan
merupakan bagian integrated yang tidak bisa terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, telah mengalami suatu perubahan bahwa tadinya dalam konteks penegakan hukum kita mengenal caturwangsa penegak hukum, namun dengan adanya keberadaan pemasyarakatan, maka caturwangsa penegakan hukum itu atau caturwangsa penegak hukum sudah berubah menjadi pancawangsa penegak hukum. Selain polisi, jaksa, hakim, dan advokat, yang kelima itu adalah teman-teman yang bekerja di pemasyarakatan. Sebab yang akan menentukan apakah seorang narapidana itu setelah dia keluar menjadi baik atau bertambah buruk, itu bukan pada polisi yang memproses perkara, bukan pada jaksa yang menuntut dan hakim yang memutus, tetapi itu letaknya pada pemasyarakatan. Bapak Ibu, terjadi perubahan konsep yang cukup mendasar dari pemenjaraan kepada pemasyarakatan. Yang ini memang disesuaikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan terkait reintegrasi sosial terhadap seorang yang melakukan kejahatan, kemudian dia harus dikembalikan kepada masyarakat. Dan ketika berbicara mengenai pemasyarakatan, kita akan selalu ingat dengan sebuah nama, Dr. Saharjo, yang berhasil meletakkan dasar-dasar bagi pemasyarakatan. Beliau meninggal dalam tugas dan dalam sejarah Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa. Presiden Soekarno itu sangat terpukul karena dalam 1 minggu beliau kehilangan 2 menteri terbaik. Yang pertama adalah Insinyur Juanda Kantar Prawira yang mengalami serangan jantung, dan seminggu kemudian Dr. Saharjo menghembuskan nafas terakhir. Hanya perbedaan 1 minggu. Presiden Soekarno kehilangan 2 menteri terbaik di dalam kabinetnya. Ketika kita berbicara mengenai sistem peradilan pidana di mana pemasyarakatan terlibat di dalamnya, maka kita harus merujuk pada faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri. Paling tidak ada 4 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah profesionalisme aparat penegak hukum, yang ketiga adalah sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketika kita berbicara mengenai pendidikan politeknik ilmu pemasyarakatan, ini amat sangat erat kaitannya dengan profesionalisme aparat penegak hukum. Profesionalisme aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah sistem pendidikan, dan yang kedua adalah jenjang karir. Berbicara mengenai sistem pendidikan, ada 2 hal yang sangat menentukan. Yang pertama adalah input, dan yang kedua adalah bagaimana kurikulum untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memadai, yang bisa langsung dipakai di masyarakat. Ketika berbicara mengenai input, maka menjadi suatu otokritik. Seharusnya calon-calon taruna politeknik keimigrasian maupun politeknik ilmu pemasyarakatan bukan direkrut oleh Kepala Biro Kepegawaian. Yang harus merekrut itu adalah BPSDM ini.
Polisi juga tidak direkrut oleh Mabes Polri, direkrut oleh Akademi Kepolisian di Semarang. Demikian juga sekolah tinggi STPDN tidak direkrut oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi direkrut bukan oleh Biro Kepegawaian di Kementerian Dalam Negeri, tetapi langsung di STPDN. Dan memang seharusnya pendidikan kedinasan seperti itu yang bertanggung jawab untuk kualitas termasuk input itu ada pada Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam konteks Kementerian Hukum dan HAM. Kalau input ini keliru, dia amat sangat mempengaruhi pada output. Di samping ketika kita berbicara mengenai kurikulum, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa tercinta, menjadi suatu catatan bagi Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2022, khususnya di BPSDM ini, terkait kurikulum baik pada Poltekip maupun Poltekim, yang ketika kita kembali kepada hakikat dari pendidikan politeknik, mestinya muatan teori dan muatan praktek itu maksimal untuk teori itu ya sekitar 35-40%, sementara untuk praktek itu berkisar 55-60%. Jadi harus ada perimbangan, karena ini kita sesuaikan dengan apa yang tadi saya sebut dengan istilah link and match. Yang berikut sudah saatnya untuk kita kembali mereview kurikulum, khususnya di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Mengapa demikian? Pertama, dalam konteks Integrated Criminal Justice System, dunia internasional telah mengalami paradigma hukum pidana modern. Dia tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif yang menempatkan hukum pidana sebagai lex talionis atau sarana balas dendam, tetapi dia sudah berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada pelaku. Artinya pelaku harus dikenakan sanksi sehingga dia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan. Sementara keadilan restoratif itu ditujukan kepada korban. Kalau keadilan korektif ditujukan kepada pelaku dan keadilan restoratif ditujukan kepada korban, maka keadilan rehabilitatif ditujukan baik kepada pelaku maupun korban. Pelaku tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga direhabilitasi. Demikian juga terhadap korban, tidak hanya dipulihkan, tetapi juga direhabilitasi. Dalam konteks paradigma hukum pidana modern, dan bila kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan juga dia sejurus dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini semua ada pada frekuensi yang sama. Ini semua inline, ini semua seturut, ini semua sejurus. Sehingga pemahaman dasar bagi pemasyarakatan harus disesuaikan dengan yang tadi saya katakan paradigma hukum pidana modern. Ketika kita berorientasi kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, meskipun induknya belum lahir, induknya ini seharusnya ada pada rancangan KUHP yang kita harapkan akan disahkan pada akhir tahun ini. Meskipun pidana penjara itu adalah pidana pokok, tetapi dia bukan lagi yang utama. Dia bukan lagi yang primer. Masih ada pidana-pidana lain seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, sama sekali bukan berarti pemasyarakatan lalu menjadi kehilangan tugas. Bukan berarti
pemasyarakatan lalu menjadi kehilangan pekerjaan. Bukan berarti pemasyarakatan lalu menjadi ringan pekerjaannya, tetapi justru sebaliknya. Pemasyarakatan tugasnya amat sangat berat. Karena apa? Yang pertama, ketika berbicara terkait dengan pidana pengawasan, semuanya akan dikembalikan kepada pemasyarakatan. Berbicara mengenai pidana kerja sosial akan dikembalikan kepada pemasyarakatan. Di sini peran Bapas akan menjadi sesuatu hal yang sentral. Apalagi kalau kita berbicara terkait pemulihan terhadap korban, dalam konteks restoratif justice, maka peran pemasyarakatan ini pun menjadi sangat sentral. Mengapa demikian? Saya selalu mengatakan dimanapun saya berkunjung bahwa tugas pemasyarakatan itu paling berat bila dibandingkan dengan tugas Direktorat Jenderal lainnya yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana tidak bisa dipikirkan yang kita urusi ini adalah orang-orang yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlahnya itu tidak sebanding antara narapidana dengan teman-teman yang bekerja di pemasyarakatan. Yang ketiga, yang tadi saya katakan mengapa tugasnya itu amat sangat berat. Pertama, pemasyarakatan harus memastikan bahwa warga binaan yang kembali ke masyarakat, dia bisa diterima oleh masyarakat. Tidak cukup hanya itu, pemasyarakatan harus bisa memastikan bahwa mereka yang kembali ke masyarakat, diterima di masyarakat, tidak lagi mengulangi perbuatan pidana. Dan tugas yang ketiga yang amat sangat berat dari pemasyarakatan, bahwa seseorang yang telah kembali ke masyarakat, dia tidak hanya diterima di masyarakat dan tidak hanya mengulangi perbuatan pidana, tetapi dia harus bermanfaat bagi masyarakat. Padahal ketika seseorang itu kemudian diletakkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani suatu proses pembinaan sebagai warga binaan, ini karakternya bermacam-macam. Ini karakternya tidak satu atau dua, dan merupakan tugas yang berat bagi pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami kita semua, bukan kami, kita Kementerian Hukum dan HAM mendapat protes, mendapat cemooh, mendapat kritik dari berbagai elemen masyarakat, terutama teman-teman yang berada di NGO, terkait dengan remisi dan pembebasan bersyarat. Ini adalah kritik, ini adalah cemooh yang tidak pada tempatnya atau salah sasaran. Saya selalu mengatakan bahwa dalam integrated criminal justice system, ibarat kata pemasyarakatan itu adalah tempat pembuangan akhir. Kita tidak pernah diajak ketika polisi memproses seorang tersangka, kita tidak pernah diajak ketika jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa, kita tidak pernah diajak ketika hakim memutuskan perkara, tetapi kita ketiban sampur untuk harus membina orang itu supaya ketika dia kembali ke masyarakat, dia bisa diterima, tidak mengulangi perbuatan pidana, dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, ini terjadi perubahan yang cukup signifikan, bahwa keterlibatan pemasyarakatan tidak hanya pada tahap akhir, tetapi sudah mulai pada pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan kemudian post-adjudikasi. Ini menjadi suatu tugas yang berat, apalagi ketika kita berbicara dalam konteks restoratif justice, Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa. Saat ini
di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, kami sedang menyiapkan peraturan pemerintah terkait restoratif justice. Ini melibatkan kementerian dan lembaga, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, Sekyu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tugas-tugas berat ini tidak akan mungkin bisa tercapai tanpa suatu kurikulum yang jelas, pendidikan yang tepat kepada saudara-saudara taruna yang berada di Politeknik Pemasyarakatan. Sehingga ini bisa diimplementasikan, ini bisa diejawantahkan ketika bekerja sebagai petugas lembaga pemasyarakatan. Saya melanjutkan tadi, ketika kita mendapat cemooh, kita mendapat cacian, kita mendapat kritik terkait pembebasan bersyarat maupun remisi yang kita berikan kepada warga binaan yang memang itu adalah hak mereka. Saya sudah menjawab berbagai kritikan itu dalam wawancara khusus di majalah Tempo. Saya katakan bahwa kembali lagi ini bukan pada persoalan Kementerian Hukum dan HAM itu obral remisi atau pembebasan bersyarat dan lain sebagainya, tetapi kita hanya melaksanakan ketentuan undang-undang, dan saya pastikan bahwa pemberian remisi dan pembebasan bersyarat itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dirasa itu tidak adil, maka yang menjadi penyebabnya bukan pada saat pembinaan di lapas, tetapi yang menjadi penyebab utama adalah putusan hakim. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai putusan hakim, tentunya tidak terlepas dari tuntutan jaksa. Meskipun saya selalu mengatakan bahwa putusan dalam perkara pidana ini berbeda 180 derajat dengan putusan dalam perkara perdata. Kalau putusan dalam perkara perdata, hakim dilarang ultra petita, artinya tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi gugatan penggugat. Tetapi ini berbeda 180 derajat dengan pidana, yang mana hakim boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi tuntutan jaksa. Artinya yang membatasi putusan hakim itu hanyalah undang-undang. Pernah terjadi, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa pernah membaca, ada seorang hakim yang terkenal yang bernama Bismar Siregar. Dia pernah menjatuhkan putusan yang sangat kontroversi karena terhadap pengedar narkoba, jaksa penuntut umum menuntut 18 bulan penjara, namun Bismar Siregar menjatuhkan pidana 11 tahun penjara. Jadi bisa dibandingkan antara 18 bulan 1,5 tahun dengan 11 tahun. Tetapi tidak menjadi masalah, karena dalam perkara pidana yang membatasi hakim adalah undang-undang, bukan tuntutan penuntut umum. Mengapa ini penting saya katakan, terutama kepada saudara-saudara taruna Poltekip? Ketika Anda nanti terjun sebagai petugas pemasyarakatan, lalu kemudian metode pembinaan apa yang akan diberikan kepada narapidana, ini tidak bisa semua disamaratakan. Tidak mungkin kita akan memberikan pembinaan antara pengedar narkoba dengan seorang koruptor itu sama. Tidak mungkin kita akan memberikan pembinaan terhadap teroris dan yang maling ayam itu sama. Tidak demikian. Dari mana kita tahu bahwa ada perbedaan-perbedaan pembinaan terhadap warga binaan? Itu pertama indikatornya ada pada putusan pengadilan. Kalau dan dari putusan pengadilan ini, saudara-saudara, kita akan membaca suasana kebatinan dan mindset yang ada pada seorang hakim ketika dia memutus perkara. Kalau
putusan hakim itu dia lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, maka suasana kebatinan hakim ketika memutus yang dia utamakan itu adalah aspek rehabilitasi. Berarti ada pertimbangan-pertimbangan hakim bahwa orang ini menunjukkan penyesalan. Perbuatan pidana yang dia lakukan ada satu situasi dan kondisi. Kalau putusan hakim itu sama dengan tuntutan penuntut umum, maka sesungguhnya suasana kebatinan hakim itu sedang berorientasi pada retributif, pada suatu balas dendam. Artinya memang hukuman yang diberikan itu sepadan dengan kejahatan yang dia lakukan. Namun ketika putusan pengadilan itu lebih berat dari tuntutan penuntut umum, maka sesungguhnya hakim sedang menerapkan deterrent effect. Hakim sedang berorientasi pada efek jerah. Artinya apa? Saudara-saudara mahasiswa yang sebentar lagi akan terjun ke pemasyarakatan, pola pembinaan terhadap warga binaan yang mana lebih berorientasi pada rehabilitasi, pada pembalasan maupun pada efek jerah itu tidak bisa disamaratakan. Itu tidak bisa kata orang Jawa itu gebiah-uyah, digeneralisir. Tetapi kita harus lihat satu persatu, case by case, untuk menentukan pola pembinaan yang tepat seperti apa. Hal-hal mendasar seperti ini yang saya kira kita perlu kembali untuk mereview kurikulum, bahwa apa yang diberikan kepada para taruna itu sudah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira ada tugas yang memang belum kita selesaikan, karena berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan itu, lalu Bapak Menteri menunjuk Pak Kepala BPSDM, Pak Asep, kemudian Pak Sekjen, mantan Ibu Kabalitbang, Bu Utami, dan kami untuk mencoba menata ulang reorganisasi mengenai pendidikan kedinasan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Pikiran kami untuk sementara bahwa ini perlu disatukan di bawah politeknik yang namanya Politeknik Pengayoman. Lalu kemudian ada beberapa jurusan di dalamnya, ada keimigrasian, ada ilmu pemasyarakatan, ada perancang, ada yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, dan juga ada untuk penyuluh. Itu yang pertama. Yang kedua, rekrutmen harus dilakukan seselektif mungkin, dan sudah pada saatnya itu dilakukan oleh BPSDM, bukan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM. Karena Biro Kepegawaian itu tidak tahu menau mengenai kurikulum dan segala macam tete bengek yang menjadi tugas dari BPSDM ini. Yang ketiga, seselektif mungkin ini juga berkaitan dengan jumlah orang yang akan dididik. Semakin banyak minat mahasiswa untuk suatu jurusan, semakin kecil daya tampung, berarti selektivitasnya semakin tinggi. Kalau di akreditasi itu bisa poinnya 4 itu. Tetapi kalau yang mendaftar banyak, yang diterima banyak, apalagi yang mendaftar sedikit diterima banyak, itu selectivity dalam rekrutmen nilainya itu kalau nggak 1 atau 2 lah. Saya ini jelek-jelek 23 tahun sudah jadi staf pengajar di perguruan tinggi, jadi tahulah bagaimana teknis-teknis untuk menghadapi kalau kita sedang divisitasi untuk suatu akreditasi. Saya kira mengenai kualitas sumber daya manusia yang kita miliki, saudara-saudara taruna yang ada di Poltekkip maupun di Poltekkим itu tidak jauh berbeda dengan universitas-universitas yang ada di tanah air, termasuk universitas-universitas negeri yang ada. Jadi soal intelijensia, saya kira tidak ada kalah, tinggal bagaimana
kita mengasah dengan suatu kurikulum yang benar, tepat, dan jelas untuk kemudian itu bisa diimplementasikan kepada masyarakat ketika saudara-saudara sudah lulus dari Poltekip ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ketika berbicara dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, selain kemampuan kognitif mengenai integritas, ini menjadi suatu perhatian tersendiri. Karena integritas itu akan lahir dari kejujuran, etika, dan kedisiplinan, akan menentukan integritas yang tidak tergoyahkan. Ketika kita memiliki integritas yang baik dan kapasitas intelektual yang memadai sebagai hasil terpaan di suatu pendidikan politeknik, maka saya hakul yakin kita mampu menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM dan lebih khusus di pemasyarakatan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami